Oke, kita lihat ya ini ya. Soal nomor 1. Sumber utama logam titanium berasal dari alam, yaitu dari biji rutil. Analisis isotop titanium dalam biji rutil memberikan hasil sebagai berikut. Ada 5 isotop, ada masanya, ada kelimpahan. Nah, kalau soal seperti ini, yang kita gunakan masanya adalah yang tabel ini. 45,9 dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada data massa isotop ini, yang digunakan adalah yang di atas ini. 46, 47, 48, sampai 50. Nah, jadi kalau yang pertanyaan A, tentukan massa atom relatif. Nah, kalau ada data kelimpahan, berarti kita menggunakan nilai rata-rata. Rata-rata itu tentu setiap massanya dikali kelimpahan bagi 100%. Ini langsung saya bahas di sini aja ya. Jadi ini massa isotop masing-masing dikali kelimpahan per 100. Nah, ini sama juga dengan namanya massa rata-rata ya. Jadi AR di sini adalah massa rata-rata. Kelimpahan itu ya berarti ini di alam ada berapa persen. Ini kita nggak bisa memisahkan antara titanium 46, 47, 48, dan seterusnya. Kita nggak bisa pisahkan karena sifat kimianya sama persis. Yang berbeda hanya jumlah neutronnya aja. Maka masanya berbeda-beda. Nah, kalau di sini kan yang dominan 48 ya. Tinggal dikali aja 45,9 sekian dikali 7,93 dan seterusnya dibagi 100. Ini ngerti ya yang A? Nggak masalah kan? Ya, Jadi rumus AR ya, Pak? Ya, ini rumus AR kalau pakai kelimpahan. Ada juga rumus AR yang pakai massa dalam gram. Jadi kalau diketahui atom titanium massanya dalam gram sekian. Misalnya 2, sekian dikali 10 pangkat 23 gram. Nah, itu dalam SMA berapa? Nah, kalau mengubah gram ke SMA dibagi faktor konversinya. Nah, ini saya buat ya. Jadi cara menghitung massa atom relatif itu ada 2. Ya, jadi massa atom relatif kalau ada kata relatif tentu ada pembandingnya kan. Nah, pembandingnya itu adalah massa isotop karbon 12. Isotop karbon 12. Yang simbolnya seperti ini. Ini C. Karbon massanya 12, nomor atomnya 6. Nah, biasanya angkanya ini adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Tergantung referensi sih kalau ini. Biasanya ini. Nah, massanya ini dianggap sama dengan 12 satuan massa atom atau kamu 12,000 sekian. Jadi dia bulat angkanya. Ini sebagai standar. Jadi diketahui ya, misalnya diketahui massa atom X adalah 5 kali 10 pangkat min 22 gram. Satu atomnya. Berapa SMA? Jadi massa atom relatif X ini dalam satuan SMA berapa? Kita bisa menggunakan rumusnya ARX sama dengan massa X dalam gram dibagi 1/12 massa karbon 12. Kenapa 1/12? Karena massa karbon 12-nya dianggap 12 SMA. Jadi kita masukkan angkanya 5 kali 10 pangkat min 22 per 1/12 dikali 2 kali 10 pangkat min 23. Tuh.
Jadi ini jadinya 6 ya. Jadinya 30 dikali 10 pangkat min berapa ini ya? Enggak 30. Ini kan jadinya ini sama ini 10 ya. Terus ini sama ini 6. 5 dibagi 1/6 atau 5 kali 6 kan? 5 kali 6 kali 10. Wah 300 kegedeannya. Ya contoh aja sini, walaupun nggak ada yang 300. Oke gitu ya, kalau pakai massa atom relatif dengan menggunakan massa isotop 12, karbon 12. Tapi kalau pakai rata-rata, seperti yang tadi, ini rumusnya. Pakai data kelimpahan. Lihat data yang disajikan, adakah massa isotop dalam SMA atau tidak. Kalau nggak ada, langsung pakai angka yang di sini. Oke, berikutnya yang B. Pada proses ekstraksi logam titanium. Oh, betul. Ini. Pada proses ekstraksi logam titanium dari bijinya, terbentuk senyawa titanium klorida dengan kadar titaniumnya 25,24% berat. Berdasarkan massa asam relatif titanium pada tabel periodik unsur, tentukan rumus empiris titanium klorida yang terbentuk. Nah, nanti kita harus tahu dulu berapa massa atom relatif Ti pada tabel periodik unsur. Di sini disajikan nilainya 47,87. Nah, kalau saya googling, misalnya saya nggak dikasih nih tabel periodik, saya cari tabel periodik lain. AR titanium. Bobotnya 47,8. Ya, anggap saya ngambil nilainya 48 ya. Coba kita hitung. Misalnya saya dapatnya di tabel periodik yang saya dapatkan, AR titanium itu 48. Sementara yang kalau yang di nomor A tadi 47,88 ya. Saya ngambil aja ini 48. Dan kalau AR klor itu 35,5. Jadi diketahui persen massa dari titanium adalah 25,24. Sehingga persen massa klor adalah sisanya 100 dikurang 25,24 atau 74,76. 74,76%. Nah ini kalau saya ingin mengkonversi dari persen ke gram, ya saya ambil aja misalkan massa sampel, massa sampelnya adalah 100 gram, sehingga massa titanium ya, massa titaniumnya 25,24 gram dan klornya 74,76 gram. Berarti kita bisa buat perbandingan molnya, mol Ti banding mol Cl. Mol Ti 25,24 per 48 bandingkan dengan 74,76 per 35,5. bagi 48 itu 0,5258 banding 74,76 bagi 35,5. 2,1059. Nah, saya bagi aja sama yang paling kecil.
Jadi ini dibagi 0,5258. 4 jadi sama aja ya. 1:4. Nah, jadi sama aja. Walaupun saya menggunakan data dari tabel periodik yang berbeda dengan yang di kunci jawaban ini, ternyata saya dapatkan sama ininya, perbandingannya. Tetap 1:4. Oke, kemudian yang C, pada 900 derajat Celcius, titanium klorida, itu TiCl4 kan? TiCl4 direaksikan dengan logam magnesium, menghasilkan logam titanium murni dan magnesium klorida. Tentukan persamaan reaksi yang setara. Maksudnya apa ini? Saya tidak nilai. Oh iya. Ya, ini kalau tahu jenis fasanya boleh dimasukkan, tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Ini saya buat ini. Kita buat yang baru. Tadi TiCl4 tambah logam magnesium akan menghasilkan titanium murni tambah magnesium klorida MgCl2 gitu kan ya. Magnesium klorida. Ya, kita harus tahu magnesium klorida itu rumusnya apa. MgCl2. Kenapa MgCl2? Karena Mg itu kan logam alkali tanah, muatannya 2+. Maka harus dikompensasi dengan 2 Cl-. Terus di sini tinggal menyetarakan koefisiennya. Ya, di sini Cl-nya ada 2, sementara di kiri ada 4 Cl-nya, berarti di sini dikali 2 Mg-nya ya. 2 MgCl2. Terus titaniumnya tetap, magnesiumnya juga kali 2 di sini. Sama nggak? Kalau ada fasanya juga gimana, Kak? Kalau ada fasanya, betul. Kalau ada fasanya, titanium klorida itu fasanya adalah fasa padat. Lalu magnesium juga padatan. Menghasilkan titanium padat tambah padatan magnesium klorida. Jadi secara total seperti ini ya. Kenapa titanium klorida fasanya padat? Karena senyawa ion. Senyawa ion itu pasti bentuknya padat. Senyawa ion bentuknya padat. Mg juga padat karena Mg logam. Logam juga padat. Kecuali ada logam yang bukan padat, tahu nggak? Nggak tahu. Raksa Hg. Kalau Hg itu dia cair kan? Hidrogium atau merkuri itu yang di termometer. Kalau termometernya ada cairan warna perak, nah itu raksa. Tapi kalau termometernya cairan warna merah itu alkohol. Nah, ini raksa. Cuma ini aja yang padat. Tuh. Kenapa senyawa ion padat? Nah itu ada lagi pembahasannya. Ya karena gaya antar molekulnya atau gaya antar partikelnya itu kuat. Semakin kuat gaya antar partikelnya, semakin rigid strukturnya. Kalau dia lemah, gas. Kalau agak lemah tapi dibilang lemah juga enggak, dibilang kuat juga enggak, jadi cair gitu. Tergantung gaya antar molekulnya. Mungkin udah belajar ini padatan kristal sama gaya van der Waals. Di situ tuh bahasnya tuh. Oke, kemudian yang nomor C. Berdasarkan reaksi pada subsoal 1C, sebanyak 351 gram titanium klorida direaksikan dengan 63,2 gram magnesium. Tentukan senyawa yang merupakan reaksi pembatas. Buktikan dengan perhitungan. Nah, cara menentukan reaksi pembatas itu adalah mol dibagi koefisien. Ya, makanya tadi harus mendapatkan persamaan reaksi yang setara.
Di sini perbandingan koefisiennya 1:2 kan? Berarti mol TiCl4 bagi 1, mol Mg-nya dibagi 2. Mol per koefisien yang paling kecil adalah reaksi pembatas. Nah, di sini kita lihat mol TiCl4 351 dari sini 351 dibagi MR-nya 189,679. Ini MR-nya dia berdasarkan soal nomor B ya. Jadi cara menghitung MR itu kan tinggal ditambah aja ya AR dengan AR dikali jumlah atomnya. TI-nya kan 1, berarti 47,87 tambah CL-nya 4. 4 kali 35,45 gitu. Jadi menghitung MR sama dengan jumlah dari AR. Jadi kalau TI CL4, MR-nya adalah ARTI tambah 4 kali AR CL gitu aja sih. Terus ini dibagi koefisien ya. 1,85 dibagi 1, terus 2,6 dibagi 2. Ternyata yang paling kecil adalah sini. Ya, Mg yang lebih kecil kan? Mg-nya 1,3. Nah, kemudian ini dapatnya Mg sebagai reaksi pembatas. Tapi kalau kita ingin menggunakan tabel MRS juga bisa. Nah, sekarang saya coba pakai tabel MRS. Mula-mula reaksi setara. Selesai. Tadi dapatkan mol TI sama dengan 1,85. Mol Mg 2,6. Nah, saya buat tabel MRS-nya. TiCl4 tambah 2 Mg menghasilkan Ti tambah 2 MgCl2. Mula-mula di sini ada 1,85 mol TiCl4 dan 2,6 mol Mg. Dan produknya belum ada. Kemudian reaksi, ini yang bereaksi. Kalau sudah menentukan reaksi pembatas, kita bisa langsung tulis di sini 2,6. Jadi di sini setengahnya kan 1,3. Tapi kalau misalkan nggak pakai perbandingan yang tadi, mol per koefisien, boleh coba-coba. Coba-coba nih, saya mau coba TiCl4-nya deh yang habis, bisa nggak? Nah, kalau mau ini yang habis, saya tulis di sini 1,85, habis kan? Karena berkurang, berarti Mg yang harus disediakan haruslah 2 kali 1,85. 1,85 kali 2 juga. 1,85 kali 2. Harusnya 3,7 nih. 3,7. Ternyata nggak cukup kan? Ini tidak cukup. Yang tersedia hanya 2,6. Yang diperlukan 3,7. Artinya Mg tidak mungkin jadi reaksi pembatas. Maksudnya TiCl4 tidak mungkin jadi reaksi pembatas. Karena kalau untuk menghabiskan TiCl4 ini butuh Mg yang lebih banyak daripada yang tersedia. Nah, sehingga yang benar adalah kebalikannya. Yang benar adalah kebalikannya, yaitu ini. Apa bisa sih? Nah, adalah ini 2,6 habis. Di sini 1,3. Ini kurang. Nah, ini berapa yang dihasilkan? Lihat koefisiennya. Ti kan koefisiennya 1. Sama dengan TiCl4 kan? Kalau koefisiennya sama, molnya sama. Berarti di sini juga 1,3. Ini 2,6. Karena produk nilainya bertambah. Ini sisa.
Sisanya 0,55. Ini habis 1,3, 2,6. Ingat ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Sama dengan perbandingan mol. Oke. Pertanyaannya apa? Oh, udah. Kemudian yang E. Yang E. Tentukan massa logam titanium dalam gram yang diperoleh pada 1D apabila persen hasil atau persen yield adalah 82%. Ya. Jadi yield itu ya atau rendemen itu adalah perbandingan antara hasil yang diperoleh secara nyata, secara real dibandingkan dengan hasil secara teoritis. Jadi ada perbedaan antara dunia nyata dengan dunia teori gitu. Seharusnya di teori kita dapatkan 62,231 gram. Ternyata setelah dilakukan eksperimen yang didapatkan tidak bulat 62,231. Yang didapatkan hanya 51,029 gitu. Nah, dari mana saya dapatkan massa teoritis? Tentu dari ini ya. Mol dikali MR. Mana tadi? Jadi massa. Jadi yang teoritis itu maksudnya dihitung kan? Betul. Ya, betul. Jadi Yang mas actual tuh berarti yang dikasih biasanya di soalnya. yang real itu hasil praktikumnya. Ya, ditentukan sih dari soal. Atau malah kita cari berapa persen gitu. Maksudnya kadang-kadang aku suka kebalik gitu. Oh iya. Jadi massa TI teoritis itu dari hasil perhitungan mol. Gitu ya. Dari mol ini ya maksudnya. Nah, ini. Nah, sementara massa TI real hasil praktikumnya, hasil praktiknya, hasil praktik. Jadi massa TI real sama dengan yield-nya dikali massa teoritis. Tuh. Atau yield atau rendemen ya. Yield atau rendemen nama lainnya. Sama dengan massa real bagi massa teoritis teori dikali 100%. Oke. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja potong saya. Terus saya lupa, lanjut aja. Oke, berikutnya. Soal nomor 2. Oh, habis ya? Soal nomor 2 jadinya. Natrium sulfida digunakan di industri kertas pada proses pembuatan bubur kayu. Reaksi larutan natrium sulfida dengan asam klorida menghasilkan gas yang berbau khas. Nah, ada sulfida, ada gas yang berbau khas pasti H2S. Kalau orang bilang bau kentut gitu tuh H2S tuh, hidrogen sulfida. Itu ciri khas kalau di soal-soal kimia ya. Tuliskan persamaan kimia yang setara untuk reaksi larutan natrium sulfida dengan larutan asam klorida lengkapi dengan fasanya. Tadi udah diberitahu natrium sulfida itu Na2S
Kalau asam klorida tentu HCl. Lihat di sini asam klorida. Kalau asam fasanya harus larutan, ya. Jadi ada perbedaan antara asam klorida dengan hidrogen klorida. Jadi kalau dia asam klorida, bentuknya harus larutan. Tapi kalau hidrogen klorida, HCl, gas. Ini yang murninya nih. Senyawa murninya ini. Kalau ini bentuknya larutan dalam air. Nah, kalau ada kata kunci asam, itu sudah pasti larutan dalam air. Nanti dibahas di Kidas 2, asam itu apa. Nah, asam itu yang dalam air menghasilkan H+. Makanya harus aqueous. Kemudian menghasilkan gas, ya, gas yang memiliki bau khas. Gasnya nggak mungkin natrium klorida kan? Natrium klorida ini kan garam dapur yang sehari-hari. Bentuknya bukan gas. Pasti yang gas itu H2S gitu. Nah, NaCl di sini bentuknya larutan. Kenapa bukan padat? Kan ini senyawa ion, betul. Tapi lihat sistemnya ini dalam larutan. Ya, ini ada air dicampur. Pasti NaCl-nya masih dalam air. Ya. Kalau NaCl kita masukkan ke dalam air kan larut ya. Gimana cara kita mendapatkan NaCl padat? Berarti harus rekristalisasi namanya, nama tekniknya. Yaitu larutannya kita panaskan sampai semua airnya menguap, itu namanya rekristalisasi. Kemudian B, tuliskan persamaan reaksi ion bersih pada subsoal nomor 2A. Nah, kalau reaksi ion bersih artinya ion-ion yang dianggap tidak bereaksi dihapuskan atau tidak dilibatkan dalam reaksi. Maksudnya seperti apa? Nah, itu untuk yang melibatkan reaksi-reaksi yang dalam larutan. Ada reaksi-reaksi yang dalam larutan yang ionnya itu hanya ngambang aja, tidak menyatu gitu. Saya buat di sini. Kan tadi Na2S larutan tambah HCl larutan menghasilkan H2S gas tambah NaCl larutan. Nah, ingat kalau bentuknya larutan itu bisa terionisasi kan? Jadi ini menjadi 2Na+ tambah S2- tambah H+ tambah Cl- menghasilkan H2S plus Na+ tambah Cl-. Kenapa H2S tidak saya pecah? Karena bentuknya gas. Ya. Ini bentuknya gas. Oh, kalau gas itu nggak dipecah? Tidak, dia tidak terionisasi. Oh, jadi yang larutan aja ya? Betul. Gas dan padat ya. Padat atau solid juga tidak terionisasi. Jadi yang terionisasi itu hanya larutan aja, yang ini. Perhatikan fasanya di sini, ini larutan, berarti dia Pasti berarti Kak? pasti. Kenapa dia larut? Karena terionisasi justru. Kalau suatu padatan tidak terionisasi, dia tidak larut. Contohnya batu. Batu itu kita masukkan ke dalam air, nggak larut kan, mau diapa-apain. Karena dia tidak terionisasi. Atau ada lagi padatan yang sukar larut namanya. Ya, ada padatan yang sukar larut. Coba nanti baca aturan kelarutan. Nah, ini penting nih. Itu cuma ada berapa poin ya? 4 atau 5 gitu. Baca aja yang mana aja yang gampang larut, mana yang udah larut. Itu untuk sangat membantu dalam menentukan senyawa-senyawa ini, yang mana yang mengendap, mana yang tidak gitu. Kalau mengendap berarti dia jadi padatan. Contohnya AgCl. Kalau AgCl itu pasti padat. Terus kalau BaCl2 itu pasti
larut. Dari mana saya tahu? Dari sini. Aturan pelarutan ini. Nah, berarti ini ya, kita kembali ke sini. Lihat, bentar, ini belum setara ya. Ini belum setara, ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Lihat kalau yang ada di kiri dan di kanan, kita coret. Nah, ini Na plus ada di sini. Di sini juga ada Na. Salah. Ini Na juga ada. Terus Cl-nya juga ada kan? Cl juga ada di sini. Nah, ini Cl juga ada. Nah, sisanya berarti sekarang S2- tambah 2H plus menghasilkan H2S. Ini bentuk kelarutan, ini bentuk kelarutan, ini bentuknya gas. Jadi ini disebut sebagai reaksi ion bersih. Jadi sesungguhnya dalam reaksi ini ya, dalam reaksi yang ini, yang atas ini, yang Na2S sama ini, yang bereaksi hanyalah ion S2- sama H2S-nya saja. Yang saya coret ini sebenarnya dia nggak bereaksi, cuman ngambang gitu aja dia, ya kan? Awalnya dia ada di larutan di air, terus setelah selesai reaksi dia masih ngambang aja di situ, gitu. Ya walaupun nanti H2S-nya kan keluar ya dari airnya, ya sehingga yang tersisa di larutan cuman garam NaCl-nya aja. Oke, berikutnya limbah cair industri kertas direaksikan dengan hidrogen peroksida untuk menghilangkan kelebihan Na2S sesuai persamaan reaksi berikut. Jadi ini ada Na2S ditambahkan H2O2, nanti Na2S-nya hilang karena berubah menjadi natrium sulfat. Bila 500 ml limbah cair tersebut bereaksi sempurna dengan 500 ml larutan hidrogen peroksida 2,2 molar, hitung konsentrasi molar Na2S dalam limbah cair tersebut. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, apalagi udah disetarakan ya, baik ini yang kasih soal, kita bisa langsung menghitung mol yang ditanyakan dari persamaan reaksi pakai perbandingan mol. Ya ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, yang ditanyakan kan mol Na2S. Jadi mol Na2S sama dengan 1/4 dari mol H2O2. Dari mana saya tahu 1/4? Lihat dari koefisiennya. Nah ini 1/4 kan? Di sini koefisiennya 1. H2O2 koefisiennya 4. Berarti mol H2S 1/4 dari H2O2. Gitu. Nah sini jawabannya ini. Terus saya langsung pakai ini. Di mana mol itu kan molar kali volume. Jadi konsentrasi Na2S dikali volumenya 500 mili kan? Sama dengan 1/4 dikali konsentrasi H2O2 dikali volumenya juga sama 500 ml. Oke, berarti di sini saya bisa coret. Ini saya coret volumenya. Berarti konsentrasi Na2S sama dengan 1/4 dari konsentrasi H2O2
sama dengan 1/4 dikali 2,20 sama dengan berapa tuh? 0,55 molar. 0,55 gimana sih? Molar gitu. Oke, boleh menggunakan tabel MRS yang seperti tadi ya, mula-mula reaksi sisa. Ya, kalau pakai MRS itu saya biasanya kalau dua-duanya diketahui. Jadi mol Na2S diketahui, mol H2O2 diketahui. Yang dicari mol produk atau mol produknya diketahui, yang dicari reaktannya. Tapi kalau cuma salah satu yang diketahui nggak perlu pakai MRS, malah panjang. Langsung aja pakai ini tadi. Nah, perbandingan mol ini, malah lebih cepat. Oke, kemudian yang D, tentukan konsentrasi molar larutan natrium sulfat yang dihasilkan pada sub soal 2C. Berarti produknya yang ditanyakan. Kita hitung dulu molnya di sini. Mol Na2SO4. Lihat perbandingan molnya. Perbandingan molnya, Na2SO4 molnya sama dengan H2S. Na2S ya, maaf. Molnya sama dengan mol Na2S. Ini kenapa sama dengan H2O2 ya? Enggak. Itu harusnya seperempat nggak sih, Kak? Mana? Harusnya seperempat H2O2. Iya, harus 1/4. Karena koefisiennya 1/4 kan? Harusnya 1/4. Udah kita ikutin yang Na2S aja ya. Berarti 0,55 dikali konsentrasi katanya kan 0,55. Sama dengan mol Na2SO4. Na2S yaitu 0,55 dikali 0,5 molar. Kok molar sih? Liter ya? 0,55 molar dikali 0,5 liter. Dua 0,275 mol. Nah, sekarang konsentrasinya berapa? Kan pertanyaan itu. Konsentrasi Na2SO4 sama dengan mol per volume. Molnya 0,275, volumenya sekarang 1000 mili atau 1 liter. Kenapa 1 liter? Karena jumlah dari keluar reaktan. Jadi reaktannya Na2SO4 500 mili, H2O2 juga 500 mili. Totalnya kan 1 liter ya. Sama dengan ya 0,275 M. Gimana, ada pertanyaan? Kak, itu yang tadi yang 1 liter dari mana, Kak? Nah, jadi volume ini adalah volume larutan atau total. Jadi volume larutan sama dengan volume Na2S tambah volume H2O2.
500 mili tambah 500 mili. Tahu 1 liter. Ya enggak? Benar enggak? Ini kan? Jadi awal mulanya ada 500 mili Na2S. Kan ini bak cairnya. Dalam wadah tersebut ditambahkan lagi 500 mili H2O2. Totalnya kan jadi 1000. 1 liter kan? Oke, kita lanjut ya. Yang tadi oke kan? Ya oke, udah. Oke. Soal nomor 3. Satu sampel fosil mengandung unsur X dan Z. Unsur X dapat membentuk ion X2+, artinya dia golongan alkali tanah. Oh, enggak, betul tuh. Berarti intinya dia golongan atau golongan logam lah, kan 2+ kan. Saya belum tahu nih golongan alkali tanahnya. Yang konfigurasi elektronnya sama dengan kripton. Jadi X itu kripton tambah 2 elektron. Unsur Z termasuk golongan 17. Nah, 17 berarti dia 7A atau di non-logam golongan 17. Berarti muatannya cenderung menjadi -1. Unsur X dan Z berada pada periode yang sama. Periode sama. Ini petunjuk kalau si Z itu berapa jumlah kulitnya. Kemudian tuliskan konfigurasi unsur X pada keadaan dasar dan tuliskan lambangnya. Nomor 3 ya. Jadi diketahui X itu dapat membentuk X2+. Kemudian X2+ ini konfigurasi elektronnya sama dengan kripton. Lalu ada Z, dan ini berada di periode yang sama. Dan ada Z berada di golongan 17. Berarti dia cenderung membentuk Z-. Nah, ini berada pada periode yang sama. Periode sama. Periode itu artinya jumlah kulit ya? Ya. Nah, dari mana kita tahu jumlah kulitnya? Lihat kripton. Kripton itu golongan periode berapa? Nah, 4 saya bukan dapat sih? 4 ya? Heboh. Heboh negara Arab. Iya, Karena seksi ratunya. Nah, ini kan 2 ya. 2, ini 10, 18, 36, 54 ya kalau nggak salah ya? Iya, 8. Enggak, 54. Enggak yang RA apa? RN. Ratunya. Iya, RN berapa? 8. Nggak tahu, nggak penting sih. Soalnya nggak masuk. Biar aja. Nah, ini kan berarti 1 S2. Ini 1 S2, 2 S2, 2 6. Ini berarti neon. 3 S2, 3 P6. 2. Ini berarti argon. 4 S2, 4 3D10. Oh iya. 3D. Betul-betul. 3D10, 4P6. Xenon nggak perlu ya? Harus kripton ya? Udah, Iya. nggak perlu. Dulunya aja. Nah, berarti kalau kripton itu berhenti di 4P6, X kan tambah 2 elektron kan? Berarti X itu adalah kripton 5
S2. S2. Setelah 4P kan 5S gitu. Nanti dia Iya. termasuk periode 5. Lima. Lihat di alkali periode 5 siapa? Alkali. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Maunya apa? Ini kan periode 2, ini periode 3, 4, periode 5, periode 6, Ya. periode 7, berarti SR. Nah ini. Gitu kan? Golongan 17 itu apa sih? 7A. 7A. 17 itu penyebutan yang terbaru. Jadi diurutkan dari kiri ke kanan. Nih. Saya buat. Nah ini. Kelihatan kan? Jadi kalau di sini, ini 1A kan, ini 2A, 3B gitu kan? 3-nya baru di sini. Nah, kalau yang baru itu langsung diteruskan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di sini. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi nggak ada AB, langsung aja diteruskan. Gitu. Oke, berikutnya. Tuliskan bilangan kuantum elektron valensi unsur X. Elektron valensi elektron terluarnya. Yang diminta N, L, dan ML. Ya, kan 5S2 kan? Berarti bilangan kuantum utama N-nya 5. Dari mana kita tahu 5? Karena N ini menunjuk nomor kulit di depan sini ya. Ya. Nah, lalu L-nya 0. Kenapa L-nya 0? Karena subkulit S. S itu L-nya 0. Kalau L-nya 0, ML udah pasti 0. Nggak mungkin ada nilai yang lain. Karena jumlah orbital atau jumlah kotaknya cuma 1. Tuh. Kecuali kalau dia 5P. 5P, L-nya 1, ML-nya ada 3. Bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Tulis aja semuanya. Dia nggak bilang yang mana kan? Tulis aja semuanya. Oh gitu tulis semuanya, Kak? Bentar. Bukan Oh, yang elektron terakhir. valensi ya. Terluar. Terakhir berarti. Terluar. Tapi kalau sebenarnya ya, antara ini, kalau nih misalkan dia di P, ini kan min 1, ini 0, ini plus 1. Nah sebenarnya nih, kalau sisa 1 elektron atau 2 gitu ya, dia bisa di mana aja, bisa di sini aja, bisa di sini gitu. Atau dia bisa 1 di sini, 1 di sini. Sebenarnya bisa kayak gitu ya. Tapi Karena bukannya ada aturannya kayak dari dulu sih? ya sebenarnya ada aturannya. Tapi kadang-kadang elektron itu dia nggak patuh. Dia tuh soalnya ketiga orbital ini tingkat energinya sama. Jadi nggak selalu dari sini dulu harus ke sini nggak. Kadang dari sini dulu terus ke sini bisa aja. Tuh. Tapi kalau ditetapkan ya urutannya seperti apa ya kita ikutin aja ini satu. Tapi yang sebenarnya dia tuh bisa bebas di mana dulu ininya yang diisi karena tingkat energinya sama. Mungkin sekarang nggak dibahas dulu sih. Ntar ini apa?
Oke, berikutnya. Kak, tapi kalau ditanyanya atom valensi gitu, elektron valensi gitu, emang tetap jawab semuanya ya ininya? Apa? Yang tadi yang ditanyain M-nya? Ya, kan elektron valensi itu elektron yang berada di kulit terluar kan? Oh, gitu. Ujungnya aja bukannya? Kulit terluarnya kan Iya, kalau misalnya nih, ada 5S sama 5P. 5S2 sama Nah, 5P. 5P. Enggak, sama 5S-nya juga. 5P2. Oh, semuanya. Oh, Dua-duanya kan karena itu satu valensi. kulit ya? Karena Iya. 5 ya? Betul, valensi ada 4 kan? Jadi dua-duanya ya ditulis. Jadi N-nya 5, L-nya 0 sama 1, ML-nya Oh. 0, plus 1, min 1, terusnya semuanya. Oke. Oh, kecuali yang ditanya tuh elektron terakhir ya? Kalau elektron terakhir baru jadi masalah. Yang mana yang terakhir? Kalau terakhir biasanya kita cari aman aja. Harus salah satu kan? Satu buah kan yang paling akhir. Gitu. Oke. Tapi kalau 4S2 3D6 gitu, itu yang terakhir yang 3D6 bukan? 4S2, 4S2. Oh, oke. Yang periodenya paling gede. Iya. Kulitnya Betul. paling gede. Betul. Oke. Oh, jadi intinya kalau misalnya ditanyanya elektron valensi itu berarti gabungannya kan kulitnya yang betul. barengannya. Iya. Kalau misalnya buat elektron yang terakhir itu berarti salah satunya aja. Yang terakhirnya itu yang mana? Iya, betul. Betul sekali. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke, berikutnya. C. Bandingkan afinitas elektron, unsur X dan Z. Manakah yang lebih negatif? Berikan penjelasan. Nah, afinitas elektron pengertiannya adalah energi yang dilepas saat suatu atom menangkap elektron. Itu pengertiannya. Kebalikan dari energi ionisasi. Jadi afinitas elektron adalah energi yang dilepas saat suatu atom menangkap elektron dalam fasa gas ya. Dalam fasa gas kemudian menjadi ion negatif. Itu artinya. Nah, kecenderungannya seperti apa? Makin mudah tangkap elektron, makin besar energi yang dilepas. Ingat, ini kata kuncinya lepas. Ya, kalau lepas berarti nilainya negatif. Artinya apa? Pertanyaan kan tadi, mana yang paling negatif nilainya? Paling negatif nilainya, afinitas elektronnya, berarti paling suka atau paling cenderung menangkap elektron. Mana yang paling suka menangkap elektron? Tentu yang
konfigurasi elektronnya atau elektron valensinya paling dekat dengan oktet biasanya. Misalnya kurang satu lagi gitu. Gitu sih. Artinya ini paling kanan kecuali gas mulia. Kalau gas mulia kan dia paling kanan tuh, tapi kan justru besar afinitas elektronnya. Justru positif karena dia nggak suka tangkap elektron. Tuh. Jadi yang paling besar itu masih golongan 17. Jadi kesimpulannya golongan 17 atau unsur Z. Itu sih pengertiannya. Berarti kan? Lihat di sini. Hati-hati sama konsep paling kanan ya. Nanti paling kanan tahu-tahu gas mulia. Enggak, kalau gas mulia enggak. Kemudian sebanyak 500 mili larutan yang mengandung 0,25 molar ion Z-min direaksikan dengan larutan AgNO3 berlebih sehingga menghasilkan 20,95 gram AgZ. Hitung hasil dari reaksi tersebut. Yield kan? Nah ini yang didapatkan dari eksperimen 20,95. Berarti tugas kita adalah mencari massa teoritisnya. Berapa massa teoritisnya? Nah, sini kita lihat kita lihat AgNO3 tambah Z-min menghasilkan AgZ tambah NO3 min. Koefisiennya sama ya, berarti mol AgZ sama dengan mol AgNO3. Molnya 0,5 liter dikali konsentrasinya 0,25. Salah, bukan AgZ. Bukan ini, sorry. Harusnya ini mol Z min. Mol Z min. 0,25 molar. Di 0,125 mol. Sehingga massa AgZ teoritis adalah mol kali mR. Berapa mR-nya? Berapa mR-nya? Kita harus tahu mR ini berapa. Cari dulu ARZ berapa. Z itu tadi siapa? Golongan 17, periode 5. Siapa itu? F, Cl, Br, I. Ini periode 2, periode 3, 4, 5. Berarti I ya. Berarti Z itu adalah I. I itu 100 berapa ya? Massa atom iodin. 127. 127. Jadi kalau AgZ 108 tambah 127. Jadi molnya 0,125 dikali 127. 127, sorry. 108 tambah 127. 108 tambah 127 itu 235 dikali 0,125. 29,375. Nah, berarti persen yield sama dengan
teoritis, ininya tadi berapa? 20,95. 20,95 eksperimennya dibagi 29,375 dikali 100%. 20,95 dibagi 29,375 dikali 100. Dapatkan 71,32%. Ya, beda-beda sedikit sama yang di soal, yang di pembahasan ini. Bedanya tentu dari menghitung MR AGZ-nya. Gimana, ada pertanyaan? Enggak, Kak, udah ngerti. Oke. Oke, berikutnya soal nomor 4. Barium merupakan suatu unsur yang dapat mengemisikan cahaya di sinar tampak. Jika barium mengemisikan foton dengan energi 3,59 kali 10 pangkat min 19 Joule, tentukan warnanya. Ini menarik nih. Kita pakai persamaan Planck ini ya. Jadi E sama dengan Hc per lambda. Kita konversi dari panjang gelombang. Kita konversi dari energi ke panjang gelombang. Pakai tetapan Planck-nya segini. Atau kalau saya biasanya 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Saya dapatkan lambdanya. Ini harusnya meter. Ini meter, tapi diganti menjadi nanometer. Kenapa meter? Karena di sini C-nya kan meter per sekon ya. Jadi harusnya lambdanya adalah meter. Nah, ubah dari meter ke nanometer. Caranya dikali 10 pangkat 9. Nanometer itu kan 10 pangkat min 9. Nah, berarti dikali 10 pangkat 9. Lalu didapatkan panjang gelombangnya 554. Nah, sini cari 554 itu di rentang mana? Ternyata di rentang hijau. Ciri khasnya semakin pendek panjang gelombang, artinya makin besar energinya. Lihat di sini persamaan reaksinya ini, persamaan Planck ini ya. Energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya kalau panjang gelombangnya makin pendek, energinya makin tinggi. Lihat di sini ya, yang paling besar itu ungu. Kalau panjang gelombangnya di bawah ungu, di bawah 380, berarti energinya tinggi kan? Lebih tinggi dari ungu. Nah, sinar-sinar yang di atas itu disebut ultraviolet atau ultra ungu. Karena energinya di atas ungu. Ultra itu kan di atas. Kalau yang di bawah sini, di bawah 750, berarti energinya di bawah merah atau inframerah, infrared. Nah, itu artinya infrared. Jadi sesungguhnya infrared itu kecil energinya, nggak apa-apa. Ultraviolet itu ya baru bahaya. Oke. Kak, ya. mau nanya, itu H kali C itu emang udah tetapan ya? Betul, sudah tetapan. Hc per lambda. Sebenarnya ini bisa ada rumus lain. H dikali nu. H kali panjang gelombang. Panjang gelombang itu C per lambda. Ya.
Jadi rumusnya itu ada 2 yang sebenarnya sama aja. Jadi energinya itu E sama dengan H kali nu, di mana nu itu adalah bilangan gelombang. Nah, ini sama juga dengan Hc per lambda, karena nu itu adalah C per lambda. Nah, ini sifatnya mirip lah sama frekuensi. Tapi kalau frekuensi kan hertz ya, kalau ini bukan hertz. Yang gelombang itu meter min 1. Pangkat ininya. Apa namanya? Kok meter min 1? Bentar, ini kan meter per sekon ya. Ini meter. Oh, per sekon ya, benar sih, frekuensi sama. Sama kok, sama frekuensi. Kalau hertz itu kan S-1 ya, betul. Oke, kemudian tabel berikut memberikan data energi ionisasi beberapa unsur pada periode yang sama. Berdasarkan data di atas, unsur manakah yang merupakan barium? Berikan penjelasan singkat. Bentar ya. Oke. Berdasarkan data di atas, mana yang merupakan barium? Ini periodenya sama. Barium itu valensinya 2 kan? Maksudnya elektron valensinya 2. Kalau elektron valensinya 2, berarti antara energi ionisasi 1 dan 2, tingkat energinya atau energi ionisasinya tidak terlalu jauh, tapi energi ionisasi ketiganya yang jauh. Coba kita lihat di sini. Kalau unsur 1, 1251, 2300, 3850, ini kalau saya bilang tidak ada loncatan yang drastis. Artinya ketiga elektron ini berada pada kulit yang sama. Kalau yang unsur 2, satunya 496. Yang kedua langsung loncat 45. Yang ketiga nggak terlalu jauh, 6000. Berarti elektron keluarnya cuma 1. Karena elektron kedua ini lebih sulit dibuangnya daripada elektron pertama. Artinya elektron kedua ini berada di kulit yang berbeda. Kulitnya lebih dalam. Atau dia udah stabil duluan. Kalau stabil kan dia oktet ya. Nah, sulit untuk dikeluarkan elektronnya. Kalau yang ketiga, 700 dan 1400 itu masih lebih dekat dibandingkan dengan ketiga. 1400 dengan 7000 kan jauh sekali tuh. Di atas 5000 kan jaraknya. Berarti saya bisa simpulkan unsur 3 itu elektron keluarnya ada 2. Nah, berarti unsur 3 ini yang barium. Kenapa? Karena barium tadi kan 2 elektronnya. Elektron valensinya. Kalau yang keempat gimana? Nah, yang keempat ini kasusnya sama seperti unsur 1. 2200, 3300. Ini enggak terlalu jauh perbedaannya. Tidak ada loncatan yang drastis. Nah, kan ini sama kan dengan jawaban ini kan? Unsur 3 atau poin 2. Ini unsur 3 ini memiliki energi ionisasi ketiga yang nilainya sangat besar. Nah, ini. Ya, berarti
ada loncatan yang besar di sini, artinya 1 dan 2 atau 2 elektron pertama itu berada di kulit yang sama. Gimana, bisa dimengerti? Baca datanya bisa kan? Bandingin aja. Itu karena BA2 plus apa gimana, Kak? Betul, karena kan BA itu 2 plus ya. Iya. Nah, ya. BA itu kan di golongan 2, berarti punya 2 elektron. Nah, cari yang 2 elektron itu dekat nilainya, atau yang nomor 3 meloncat tinggi. Karena yang 2 ini berada di kulit yang sama, yang ketiga harus berada di kulit yang berbeda. Kalau kita Ionisasi itu untuk apa ya, Kak? Energi ionisasi, ionisasi. energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron terluar. Energi ionisasi. Oh, di kelebihan 2 ya soalnya. Iya, betul. Energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron terluar. Tentu atomnya dalam fasa gas. Dalam fasa gas. Nah, kalau saya gambarkan kayak gini ya, ini atom. Misalkan ini kulit terluarnya, ya ini penyederhanaan aja sih. Ini ada 1 elektron. Ini diberikan energi dari luar berupa energi ionisasi, sehingga elektronnya terbang elektronnya. Gitu. Jadi kalau udah keluar ya, elektron keluarnya, kita mau buang yang dalam. Kita mau mengeluarkan elektron yang di kulit lebih dalam ini. Nah, tentu semakin ke dalam, semakin besar energi yang dibutuhkan. Gitu. Terutama kalau dia sudah oktet. Kalau udah oktet, kan udah stabil ya, pasti terjadi lonjakan energi yang besar gitu. Oke. Kemudian tuliskan tahapan ionisasi barium menjadi ion Ba. Nah, yang perlu diingat, ionisasi itu nggak langsung 2, nggak langsung semuanya, tapi pertahapan. Di tabel ini lah jelas deh, ya. Jadi EI1 itu untuk melepaskan 1 elektron terluar. Energi ionisasi kedua, 1 elektron yang kedua. Energi ionisasi ketiga, 1 elektron yang ketiga. Jadi per elektron beda-beda gitu. Maka prosesnya juga bertahap seperti ini. Ba+, tambah elektron, terus dibuang lagi. Jadi Ba2+, tambah elektron gitu. Oke kan? Oke. Oke, kemudian urutkan jari-jari ion yang terkecil untuk ion Ba2+, Cs+, dan Imin. Berikan penjelasan singkat. Kita lihat Ba2+, Cs+, dan Imin. Ya. Ba2+, Ba kalau dibuang 2 elektron menjadi Xe. Sama seperti xenon kan? Iya. Itu juga dengan Cs, dibuang 2 elektron, 1 elektron jadi Xe. Iodin juga gitu, tangkap 1 elektron jadi Xe. Nah, apa yang membedakan Ba, Cs, dan iodin? Kalau kulitnya sama, kan sama-sama kulitnya sama dengan Xe nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berada di periode 5 jadi ionnya kan? Nah, apa yang membedakan tiga-tiganya? Protonnya yang beda. Jumlah elektronnya sama, tapi protonnya beda. Ya. Jadi ada Ba2+, ada Cs+, ada Imin. Nah, ini sama kulitnya. Sama-sama 5 kan? 5. Cuman elektronnya ada berapa? Nah, kalau Ba itu elektronnya ada berapa ini? Nggak kelihatan. Lihat yang paling banyak elektronnya kan Ba kan? Elektronnya. Protonnya paling banyak Ba kan? Cs nomor 2, I protonnya makin kecil.
Iya. Kita lihat dari situ. Jadi jumlah proton Ba lebih banyak daripada Cs+, lebih banyak daripada Imin. Nah, makin banyak proton, gaya tarik inti makin kuat. Gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Sehingga apa? Jari-jari makin kecil. Makin kecil. Kesimpulannya apa? Jari-jari Ba yang paling kecil. Gitu. Itu simpulannya. Benar nggak? Nah, iya kan? Jari-jari anion akan membesar sebab kelebihan elektron meningkatkan tolak menolak pada elektron terluar. Jumlah inti yang paling banyak menarik elektron paling kuat sehingga ukurannya makin kecil. Ah, tumpah bu. Itu jangan apa? Oke. Masih ada waktu. Kita bahas sedikit yang nomor 5 gimana? Sempat? Oh, cukup? Aku masih kurang ngerti deh tadi yang mana tuh? jari-jari. Yang ini? Iya. Nah, ini mungkin panjang penjelasannya. Intinya ingat aja ini. Semakin banyak elektron, makin banyak elektron. Ini kan jumlah elektronnya sama ya sekarang ya. Antara Ba 2 plus Cs plus sama Imin jumlah elektronnya sama nih. Yang beda cuma jumlah proton. Ya kan? Nah, semakin banyak proton, tarik menarik positif negatifnya kuat. Kan jumlah negatifnya sama, tapi jumlah positifnya beda. Kan kalau hukum Coulomb, semakin besar muatan, semakin besar tarik menarik kan. Nah itu. Kalau makin kuat tarik menarik, makin ciut dia ukurannya. Gitu aja sih. Main kecil jari-jari. Betul. Berarti proton yang paling dikit yang itu. Proton paling dikit, yang paling besar, betul. Oh. Tapi ini cara alternatif kan sebenarnya. Maksudnya kalau elektronnya sama doang kan kasusnya. Kalau yang biasa sebenarnya tetap lihat elektron. Bagaimana? Nah, kalau biasa kita lihat periode dulu jumlah kulit. Kalau dia nggak ada keterangan ini ya. Kalau jumlah kulitnya gimana? Jumlah kulitnya sama nggak? Kalau jumlah kulitnya beda, pilih jumlah kulitnya yang paling banyak. Ini contohnya nih, saya pisahkan. Antara I, CS, sama BA. Nggak pakai plus minus ya. Nah, yang paling kecil pasti I. Kenapa? Jumlah kulitnya paling kecil. Kulitnya paling dikit. Nah, CS sama BA, jumlah kulitnya sama. Siapa yang lebih besar? Siapa kira-kira? CS nggak sih? Betul, CS yang lebih besar. Karena jumlah protonnya dan jumlah elektronnya lebih kecil daripada BA. Gitu. Karena CS kan, karena BA kan lebih banyak elektronnya sama protonnya. Pasti lebih kuat tarik menariknya. Sehingga kulitnya lebih ciut daripada CS. Oke? Oke, saya cukup. Nanti aku boleh nanya tuh soal tentang yang ini lagi nggak? Kalau nggak salah pernah dibahas di kelas, aku masih bingung gitu. Yang mana tuh? Sampai dosennya jadi bingung. Yang mana? Kalau aku lagi cari dulu soalnya. Tapi saya udah ada janji nih, nanti kirim aja ke WA-nya ke saya ya. Oh ya udah. Ke WA. Nanti kita bahas. Saya buat dulu. Oke. Ini saya simpan dulu. Kita ada janji lagi nggak sih? Besok ya? Iya. Besok jam 8 ya? Iya, jam 8. Jadi bisa bahas itu ya?
Oh ya udah, Ya. oke. Oke. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung di sesi berikutnya. Catat aja kalau ada pertanyaan, takutnya lupa kan. Ada kepikiran, oh Iya. ini nanti mau dibahas nih, tapi lupa gitu. Oke. Oke. Ya nanti saya bagi ininya ya, rekamannya seperti biasa. Yo. Oke, demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.